Bunda Korla lebih banyak Bunda Korla dibanding kabar berita. Masih Bunda Korla aja, kita nyapa Bunda Korla aja. Menyamakan semua wanita itu baik, tidak ada yang mempersulit atau menutup akses anak yang dia terhadap suaminya. Kan saya ngomong dulu, ntar kakak bantah gitu loh. Kalau gini jadinya kakak perkosa dedek kak. Kasih saya kesempatan ngomong dulu. Oke, silakan. Kasih kesempatan saya ngomong dulu. Kan saya tadi menyematkan, ya kan? Tadi saya menyematkan. Ada sebab, ada akibat. Seburuk-buruknya ibu nggak akan rela menjauhkan. Nah, menurut abang penyebabnya apa? Menurut abang penyebabnya apa? Itu aja. Penyebabnya apa sehingga tidak diberikan akses untuk bertemu selama 6 bulan? 6 bulan. Ya, gini ya, aku ngomong dulu, selesaikan dulu, ntar kakak antar. Tunggu, Bunda Korla dulu, diam dulu. Bunda Korla lebih penting ini. Coba satu sepatah dua kata dulu Bunda Korla. Kabar berita ini. Kita, tunggu diam semua diam. Kita kasih dia Bunda Korla. Bisa nggak, Mas? Kalau ngomong jangan pernah menganggap semua perempuan itu sama, Mas. Ngerti nggak? Walaupun Ruben seorang laki, seorang ayah, dia juga butuh memberikan kasih sayang. Jelas. Jadi jangan menganggap semua ya seorang ibu, seorang apa, itu nggak ada urusan ke sana, Mas. Kalau komen tuh yang lurus, jangan menggoreng opini. Ngerti? Oh enggak, Bunda, aku enggak giring opini. Diam dulu kabar berita saya Enggak, komentar Anda, komentar Anda tuh dari tadi saya perhatikan juga kayaknya arahnya ke sana, bilangin Ruben katanya mulutnya kayak perempuan, komentar di sana sini di sana sini. Itu gimana? Itu bukan komentar namanya. Itu tidak ada pihak, tidak ada hal seperti kalau memberikan sesuatu komentar atau suatu usulan, kita nggak perlu menjudge orang berbicara apa, kita anggap seperti apa. Itu udah salah. Betul. Bijaklah kalau mau ngasih saran, kalau mau ngasih usulan atau ngasih saran gitu. Arahnya jangan ke judge ke orangnya. Oh, dia ngomong di sana sini, ngomongnya kayak perempuan. Banyak lelaki kadang-kadang nggak pakai perempuan, tapi kelakuan kayak perempuan, Mas. Justru lelaki yang seperti perempuan malah kelihatan lelaki yang bertanggung jawab, Mas. Jadi tolong dibedakan ini ya. Kayak kabar gitu berita aja. ini mudah kayak perempuan. Apa? Aku Coba Maira kasih pertanyaannya bagus ke Bunda Korla, coba Maira. Koko maaf, aku nggak bisa aku nggak mau berkomentar tentang Ruben karena aku juga orangnya juga belum jelas semuanya. Aku harus konfirmasi ke dia, aku mesti nanya ke dia. Aku selama ini kan belum ada konteks sama dia, jadi belum bisa memberikan komentar. Ini cuma sebatas aku dengar berita doang. Jadi maaf ya Koko ya, aku nggak bisa berkomentar di sini. Mungkin ngasih doa yang terbaik lah ya untuk keduanya gitu. Ya kalau aku sebagai yang pernah dekat sama dia, yang dianggapnya sebagai bundanya, aku berharap pihak-pihak yang tidak meruncing suasana, tidak menambah-nambah masalah, tidak penggiringan opini. Kita berharap semuanya baik-baik aja. Kita berharap kasih sayang Ruben, kasih sayang Sarwenda terwujud kepada anaknya, gitu aja, perhatian yang lebih banyak kepada anaknya gitu. Ya Bunda Korla ini iya gitu aja. Jadi jangan kita cari di sisi kita tidak mencari di celah-celah sisi mana yang salah, sisi mana yang congek, sisi mana yang ini. Seakan-akan kita berpihak ke A, kita berpihak ke B. Kita harus di tengah-tengah, harus adil. Kita harus lihat dari sisi mana dulu, mana yang benar, mana yang salah. Yang salah dibenarkan, mana yang benar ditunjukkan, yang salah dijelaskan. Gitu aja posisinya. Ya, kami di sini ini juga menjelaskan segala sesuatu dari bentuk ininya, karena saya lihat ini kan Ruben ini, kami ini bukan fanbase juga Bunda, cuman kami ini tergerak karena melihat sebuah peristiwa dan sebuah kasus gitu Bunda Korla ya. Iya, tahu kita kan sebenarnya sih kalau menurut Bunda hal-hal kayak gitu sih ya kita boleh membahas tapi tidak berlebih-lebihan gitu, sampai ya tetap sopan dan jangan sampai dijaga terkesan ya, kayak
ya ini kita bahas ini, kalian bahas begini kan pasti ada maksudnya gitu, tujuannya kemana kita udah tahu gitu, ngerti nggak sih? Kita mau support, Tapi ya, kalau bisa menjaga hak-hak orang, menjaga perempuan, kita bersuara, menjaga hak-hak orang, jangan sampai kayak tadi si Mas bilang. Kalau Ruben berbicara tentang dia menafkahin anaknya, mungkin memang tempatnya harus untuk berbicara supaya publik tahu apa yang dia lakukan. Bukan berarti mulutnya seperti perempuan, ngerti nggak? Ya, Itu betul, wajar. betul. Mungkin dia kepada siapa dia akan butuh pembuktian. Ada pengacara, ada keadilan. Dia harus membuktikan biar orang tahu sampai sebatas mana kasih sayang seorang ayah. Itu Ya. pembuktian gitu loh. Bukan Itu aja membongkar deh. aib ya, Koko, makasih ya Koko. Makasih Bunda Korla, sehat-sehat. Bunda Korla Itu Tuhan aja Bu, memberkati dikit dimanapun amat berada. udah Korla dikit Boleh ngomong sedikit banget aja, Os. statementnya. Boleh ngomong sini aja. Nggak bisa lagi Bang. Kabar Berita udah nggak bisa ngomong lagi udah. Enggak, aku ini enggak Nggak bisa, nggak bisa, Gini loh, nggak kasih bisa. kesempatan saya. Nggak bisa. Gini ya, aku nggak membenarkan apa yang dilakukan Sarwenda juga, gitu loh. Kok Anda akan pemikiran Anda akan harus sama pemikiran saya. Aku nggak membenarkan Sarwenda mengatain Kabar Berita ini sudah Bunda Korla lo turun sendiri yang menjawab. Apa perlu Bapak Presiden yang kesini itu kasih kamu pengertian gitu? Ayo lanjut Kabar Aku Berita. mengomentari apa yang disuguhkan. Yang apa disebutkan Kasih statement yang meluruskan Bang, ini kayak bertele-tele aja gitu menurut kami. Oke, intinya poin-poinnya aja karena ini semua ini yang ngomong-ngomong ini udah emosi semua ini. Belum dapat transferan kayaknya semua ini. Lanjut. Bener lagi kok. Gini, saya untuk membantah omongannya Kabar Berita. Kalau Anda mempersepsikan atau ngasih ideologi kayak tadi, sekarang saya tanya, kalau suaminya tukang judi, apakah istrinya tukang judi? Kalau suaminya narkocoy, terus istrinya narkocoy. Tentu tidak. Boleh aku ngomong host? Nggak bisa dari tadi ngomong-ngomong mulu nggak jelas, nggak bisa. Gini loh, bentar. Jadi analogi yang Anda sampaikan tadi itu nggak sampai, makanya diprotes sama teman-teman. Kalau kita memakaikan diksi siapa ayah, siapa anak, siapa mama, siapa anak, itu mungkin benar. Karena itu kan anak adalah refleksi dari orang tuanya. Tetapi ketika abang ini ya kan mengatakan bahwa ini nggak ada asap kalau nggak ada api, siapa suami siapa istri, itu kita mungkin agak keliru. Karena dua orang yang menjalin hubungan rumah tangga itu berbeda asuhnya, berbeda cara asuhnya. Jadi nggak serta-merta kita ngambil kesimpulan bahwa kalau suaminya begini maka istrinya seperti ini. Kami setuju kalau pernyataan nggak ada asap nggak ada api, tetapi asapnya atau apinya ini dari mana dan apa yang terjadi, seperti itu. Walaupun abang sifatnya netral, ya kan, tetapi kalau menurut kami itu nggak ada abu-abu bang. Kalau kami itu hitam-hitam, putih-putih. Oh, jangan double standar bang dalam hidup Saya ini, ngomong Bang. host, boleh saya Nggak ngomong? boleh. Boleh silakan Nggak kasih boleh. dia ngomong 1 menit, kasihan Nggak juga bisa. dia. Oke, kasih ngomong silakan ngomong Bang. Mohon maaf, gini ya, aku tidak membenarkan apa yang dilakukan Kak Sarwenda ketika ngatain secara fisik. Aku nggak membenarkan, itu salah besar. Cuma di sisi lain, aku akan mengutip, ya kan, seburuk-buruknya rumah tangga akan dipertanggungjawabkan esok di akhirat. Itu ada kosakatanya seperti itu ada. Ya, Abang, selama masalahnya tahun. gini bang, ini sudah dibangun komunikasi secara pribadi selama 6 bulan tidak berujung dengan baik bang. Paham nggak sampai sini? Lanjut bang, jangan dengerin Mayres bang. Bensinnya baru diisi dia. Lanjut. Iya, aku hanya mengkritisi, aku akan memberi mindset mengomentari apa yang disuguhkan. Cowok pada biasanya tanpa ada Jangan kata-kata. bawa gender cowok pada biasa. Gua tahu ke arah mana nih bawanya bang. Nggak bisa kayak gitu. Gua tahu ke arah mana lu tujuannya ngomong kayak gitu. Nggak bisa. Abang sebenarnya masih Ruben itu. Sudah bisa. kasih ngomong baru deh ngomong cowok, kalian udah Karena emosi. udah tahu arahnya kemana. Kita ini
tahu kabar berita Berarti di sini. adalah kabar berita guys. Lanjut Bang. Kita ditonton lah ini, biarkan dulu dia. Enggak, biarin aja dulu, biarin aja dulu. Buru-buru kan. Sebagai netizen yang bermartabat, Santai di sini kita kan. harus menghargai perbedaan pendapat. Kita harus Tapi itu kasih kan perbedaan kesempatan lagi. berdialog. Sudah dijawab harus dulu. kasih Oke, silakan kesempatan. luar angkasa ini. Oke, silakan Bang. Yang biasa Iya, biar prinsipnya biar penonton juga paham, penonton yang menilai mana yang Iya. punya isi, mana yang enggak. Udah biarkan dia bicara. kalian jangan bicara kasar ya, aku mau kencing. Lanjut Bang, didengarkan sama Ira ya. Ya mohon maaf kalau pendapat saya mungkin tidak sependapat sama teman-teman. Cuma intinya saya mengomentari, tak lepas mengomentari apa yang disuguhkan, ya kan? Iya, tapi abang nggak boleh ngomong sebagai seorang cowok. Gue tahu kalau dia bukan biarkanlah cowok, dia, gue tahu ke arah Maire. mana obrolannya. Nggak bisa Maira, nggak bisa. Boleh gak aku ngomong sedikit gini loh. Tunggu dulu Soalnya- Kak Ruci biarkanlah dulu abang kabar berita ini. Kita adalah netizen yang bermartabat. Iya, kita kasih kesempatan orang yang berbeda pendapat. Nggak bisa, ngomong, gue martabak telur keju. Iya, ya udah lu terang telur bulan keju, aja keju nama coklat. Iras. Silakan Bang Kabar ya. Ya terima kasih Kak ya, Kak Meira, terima kasih sudah kasih waktu. Mungkin kalau aku nggak sopan, nggak apa-apa ditentang aja. Udah jangan nangis, udah jangan nangis, udah ngomong. Jangan nangis. Enggak, aku pengen berargumen secara adab aja. Kalau ada orang ngomong, aku nggak. Enggak, masalah ngomongnya nggak ada adabnya, bawa-bawa kayak gitu. Gua tahu ke arah mana tadi udah ngomong laki-laki. Udah dia mau meres, kapan selesainya ini Mares ya? Sampai 24 jam. Jangan diselesaikan kok 24 jam kita. Transferanku belum masuk dari Ruben ini, diam kalian. Kabar berita silakan. Ya terima kasih Yos ya, maaf kalau ada salah kata. Cuma intinya aku hanya menyayangkan kasihan anaknya ketika seorang tua akan bertikai. Saya tidak langsung memberi. Nah, kalau kasihan sama anaknya, Ya ketemukanlah Allah sama Mares, jangan lama kamu bapaknya. turunin ya. Orang nggak selesai-selesai ini ngomongnya. Ayo. Iya, ya intinya seperti itu Bunda, Kak Host, ini seperti itu. Bunda, aku bilang aku Bunda, Kok kalau bukan salah ya? kau bilang Kau aku tuh Bunda. salah. Masa menghina kau dengan kata Aku yang bunda? bilang Bunda. Jelas dia kok. Kau bunda. Ada biji mata. Kau bukan bunda. Diam Salah. Bernafas saja sudah salah. Diamlah dulu. Ya Allah. Diamlah dulu ya. Oke, tolong kita hormatin ya. Tolong sayangku, cintaku Nah, padamu. maksudnya begini loh, kabar berita kamu itu kayak kalau ngomong itu langsung 100 km per jam. Biar mereka nggak bisa cegat kau. Lanjut, Kita sudah terlatih bibir kita bang di Orang tua kasus-kasus. saya mengajarkan kalau ada orang ngomong jangan dipotong gitu, Bu. Kak, gitu intinya. Gitu. Tua kita beda. Enggak, masalahnya Beda kau orang mau tua panggil kita. bunda, Ya nggak bisa. Allah, sabar Nggak selesai bisa, ini. masa kau mau Beres. panggil bunda? Dakjal Maires ini ya, kasih kesempatan ngomong, nggak bisa begitu. Masa 1 menit satu kata langsung kau ini. Lanjut bang. Ya, intinya aku mengomentari apa yang disuguhkan. Aku gak membenarkan apa yang dilakukan sama Kak Serwenda. Aku gak membenarkan bagaimana cowok pada dasarnya hanya diam banyak tindakan, ya kan? Seburuk-buruknya perempuan, seburuk-buruknya ibu, itu tak lepas dari seorang imam. Itu yang akan dipertanggungjawabkan selama 10 tahun. Ya. Sudah bukan imam lagi bang, sudah tidak bukan imam lagi. Ndak imam, terus akhirnya Ada imam yang larinya kemana nih? Larinya kemana ini? Selama 10 tahun enggak, gitu loh. Intinya aku menyayangkan sikap seorang cowok ini ngomong sana sini yang seharusnya tak Tidak ada ngomong sana sini bang, kau salah. Dia baru ngomong sekarang karena itu pembuktian ke masyarakat bahwa gua udah membangun komunikasi dari awal tapi tidak berujung dengan baik. Maires. Kalau dia mau gimana, mau salto, mau split, mau Maires. tikir balik lagi apa gimana? Bukan dia yang Nah, ini abang begini sama loh, ini, maaf ya aku bang yang ya. menjawab. Aku Ini yang herder menjawab, ini dia ya, yang herder menjawab. ini udah Aku yang terbiasa menjawab. di dalam tiap kasus ini. Ini yang Yang paling menjawab. paling yang premium Ruben ini. itu dia Baru dulu kata Ruben itu berasi nggak yang ngomong sama premium ini. Iya, jangan pakai Ruben itu kata-kata nggak sarkas ngomong kayak gitu. Kita sama paham kok dengan kata-kata Yang sarkas tapi itu sebagai dia seorang laki-laki. disebarkan Laki-laki itu beritanya kata-kata karena- sarkas namanya. Kita tahu Halo, ke arah mana. Abang. Oke. Abang, ada Oh yes, maaf Mira, aku mute juga kau ya. Buka mute Mira. Astagfirullah. Ada bedanya ngomong sana sini dengan memberikan klarifikasi, ya kan?
kita tidak bisa mengatakan langsung, mendoktrin langsung seorang laki-laki itu wajarnya itu nggak berbicara, enggak. Kadang-kala kita perlu berbicara, misalnya, ya kan? Seseorang itu perlu berbicara dan itu tidak ada di dalamnya itu adalah gender. Walaupun mungkin dalam standarnya abang seperti begitu, tetapi ada bedanya ngomong sana sini dengan klarifikasi. Kalau misalnya dari awal mereka menjalani hubungan rumah tangga itu bising, itu nggak seperti ini. Kayak gitu. Ini Ruben Onsu dalam kronologinya mulai dari pertengahan 2024 mereka pisah rumah sampai dengan timbulnya versek mereka bercerai, itu nggak ada speak up dari dua belah pihak loh, nggak ada. Itu hanya kabar-kabar yang digaungkan oleh media sosial dan konten kreator. Nggak ada. Selama mereka menjalani pasca bercerai, itu nggak ada pun ribut-ribut. Seperti itu. Nah, langkah awal Ruben Onsu bersuara itu kalau saya pribadi melihatnya sebagai langkah pembelaan diri dan langkah klarifikasi, bukan ngomong sana sini, Bang. Kalau menurut saya, silakan, Bang. Jadi kayak Tunggu, aku mau luruskan tuh masalah imam ya. Mereka sudah bercerai, bahkan Sarwina ini sudah punya pacar. Tidak cocok banget atau tidak tuh porsi kalau abang bilang sebagai seorang imam sudah itu harus di skip, Bang. Tidak ada bicara imam lagi di sini sekarang. Oke, aku skip. Oke. Aku akan memaklumi kalau cewek itu cerewet, Bang. Tapi aku gak akan memaklumi kalau Jangan banyak tingkah. Jangan kayak gitu. Lu sudah boleh jadi apa-apa kau tuh menjatuhkan gender orang, nggak bisa kayak gitu, nggak penting kau. Ini sarkas banget bahasa kau tuh sarkas. Kita tuh paham kau tuh kita orang bodoh dengan hal kayak gini. Dari awal gue bisa baca tujuanmu kemana, gue bisa baca. Lu menghina Ruben kan dengan dia lembek apa segala macam gitu kan maksud lu kan? Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dibiarkan. Harus ada banyak manusia besar seperti ini. Harus dibiarkan, usir dari kampung ini, usir dia dari kampung ini. Hey, janganlah, ayo. Jadi Tunggu dulu. Ada saya punya teman ini loh. Yang kemarin si Reni, kau mau bantu ini terlalu kasihan ini sih. Tadi tuh mau ngomong gitu loh. Kayak aku dari tadi ngomong susah banget. Jijik deh aku. So cantik kau ya. Reni mana Reni tadi kemarin itu loh Reni. Mana Reni? multi, bukan Kak Reni, kayaknya Kak Yeni. Nah, Yeni mana Yeni? Yeni ada gak? Multi Yeni. Multi Kak Yeni. Ah, kau langganan di maki-maki kan? Sabar dulu, sabar ya. Mana Yeni itu? Masih hidup kau Yeni? Ah? Kak Yeni, multi Kak Yeni. Nggak pala penting Reni. Oh ini nih ada nih, ini nih yang ketahuan nih kok. Ada. Udah. Mana? Itu ada Kak Yeni. Ini orang kaya ini. Jangan lupa ya transferannya nih ya. Ruben udah Ya. gak transfer saya Ruben. Yeni. Jadi kau yang transfer ya. Pusing aku. Nah, Yeni. selamat datang Kak Yeni. Kita berikan dulu, kita lanjutkan dulu, kita kasih Nah, kesempatan. kita ya ini kayak ini kita perkenalkan kalau setiap ngomong kita ini kayak makan coto ya, coto Makassar. Langsung kolesterol kita. Lanjut Yeni. Kami tuh nggak perlu loh kenal dia. Kami udah kenal dia gitu. Ngapain kami Iya, kita sudah cukup terkenal, ngapain mau kenal dia? Kita nggak mau kenal. Yeni, ada siapa Yeni? Bukan. Halo. Banyak kali ikan terinya di sini. Maksudmu apa? Besar Bukan apa ikan teri ya? Teri Medan. Teri Medan apa teri apa? Teri Pang apa? Teri nggak bisa kayak gitu, nggak bisa dibiarkan kayak gini nih. Kau baru naik. terhormat, jadi saya teruskan ikan teri gitu loh. Kasih dulu abang kabar berita. Kita boleh selesai lagi kabar berita, nggak ada lagi. Satu dulu ya. Mereka tuh nggak berbobot gitu kalau ngomong tuh. Ya udah lah, nggak usah ngomongin dia lagi. Ini aja gantian. Wah, lu nggak tahu ini siapa kabar berita. Saya tertipu. Jadi jangan mentang-mentang berteman Maira kayak gitu Maira kalau saya bilang salah mentang-mentang berteman kayak gitu nggak bisa Maira. Ini pasti kabar berita ini temannya lambe-lambe ini. Iya, Kita emosi di sini. bertekutu ya, iya. Demi Tuhan, demi Allah nggak kenal yang namanya Nggak usah bawa nama Tuhan, nggak usah bawa nama Tuhan, nggak boleh kayak gitu, nggak usah bawa Tuhan. Hey, apa sih kalian? Udahlah. Aduh,
Jadi tolong ya kita mempertontonkan kita mempertontonkan diskusi yang keren ya kan. Oke. Turun loh penonton yang di bawah tolong tambah bantu tap dengan bantu share. Kita ngomong biar didengar banyak orang. Oke, ini siapa nih? Bang Yeni Kak Yeni atau Bang Kabar Berita nih dulu yang ngomong? Dulu ya Kak Ira. Udah nggak usah Kabar Berita dari tadi udah nggak cocok. Silakan Bu Yeni. Halo, selesaiin dulu Maire. Gak bisa jangan mentang-mentang berteman kayak gitu, Maira nggak boleh, dia dari tadi udah ngebaca dan itu nggak tepat. Aku nggak ada. Segala macam genre apa nggak usah. Ayo Mbak Yani silakan. Nah, imam macam udah bagus sekali kau jadi imam. Lanjut Yen. Jangan berisik dulu apa? Coba Yen, kamu kalau ngomong itu keluarkan statement, jangan bikin orang darah tinggi. Coba nggak yang statement yang benar gitu loh. Ya jadi gini loh, intinya kalau menurut aku, kalau kita mau lihat cikal bakalnya kenapa kan dari kemarin kan jawabannya adalah kenapa si Ruben nggak mau kasih uang karena dipersulit ketemu. Lagi-lagi kalau misalnya kalau aku mau ngomong itu apa bijak yang lagi-lagi jadi korban tuh anak. Untung si Sarwenda ada duit bisa nalangin 6 bulan. Jadi maksudnya Bunda Yeni ini kayak gitu yang bikin merusak mental itu Ruben gitu ya maksudnya ya? Gak ada cerita menalangi. Orang tua namanya kedua orang tua saling memberikan nafkah kepada anaknya. Jangan anak dijadikan tameng untuk ini semua. Intinya ketemukan anaknya sama bapaknya. That's it. Gak ada alasan apapun. Jangan jadikan anak sebagai tameng. Gak bisa. Coba kalian ya kalau mau tambah gasnya si Maires ini coba aja kasih dia kereta. Bisa terbakar ini room. Boleh saya ngomong Kak Aus yang terhormat? Jangan jadikan anak itu sebagai alasan, Mas. Jangan jadikan anak itu sebagai alasan, Mas. Iya, betul. Loh kan tapi memang dari kemarin anak itu sebagai alasan kan, sebagai topiknya. Iya kan? memang dia mau ketemu anaknya. Emang dia mau ketemu anaknya nggak boleh. Tujuan Ketemu utamanya anaknya nggak itu boleh. anak, Mas. Tujuan utama. Kok Iya, masih Yeni nih yang ngomong juga Ina? Kau juga jangan hina-hina dia. Dia ini ibu-ibu bukan mas-mas. Tak bilang kau Yeni. Lanjut. Ya sekarang Ya sekarang tinggal ketemukan aja, simple. Ketemukan aja selesai kok. Jangan mempertahankan ego yang salah. sekarang gini loh. Nggak ada sekarang pertemukan aja sekarang. Ya udah kamu ketemuin aja, repot amat. Ya bilang ke dia, jangan bilang ke gua yang berikan pendapat loh ini. Lu ngomongnya ke gua ngapain? Boleh Ya karena gua membantah omongan lu. Sudah. Maires sudah kelewatan Maires. Sudah kita mulai lagi kayak tadi ya. Oke Yeni silakan Yeni. Jadi maksudnya gini loh, kalau mau ngomong bijak sana, bijak sini, ya kan? Dilihat anaknya. Sekarang dia kalau nggak kasih biaya, itu enak. Emang anak kalau dikasih biaya bisa hidup? Jangan bicara biaya dulu. Biaya itu ditunda karena tidak dipertemukan sama anaknya. Jangan dipotong. Bisa Lanjut Yeni. Udah tak kandangin si Maires ya. Setelah kau ngomong baru saya naikkan dia. Lanjut Yeni. Aku sayang kamu Yeni. Jangan lupa transferan ya. Lanjut. Jadi maksudnya gini loh, kita jangan bilang satu sisi kita lihat satu sisi, karena dari kemarin adalah topiknya tentang anak, yang bundanya sayang anak, yang bapaknya sayang anak. Nah sekarang kalau ngomong sayang anak itu biaya, bagaimanapun biaya anak itu perlu hidup. Jadi yang biaya itu siapa yang mikirin? Assalamualaikum. Sabar mute dulu bang. Terus. Ya kan yang dipikirin mau ketemu loh, mau gimana ketemu? Kalau misalnya itu anak juga nggak dibiayain, bisa loh pakai acara stop biaya, padahal itu kan untuk kehidupan itu anak. Jadi apakah Kak ini mengetahui kronologinya, ya kan? Setelah kesulitan bertemu anak, baru nafkah itu dihentikan. Bukan menghentikan ini, baru disulitkan. Bukan, kronologinya seperti itu Kak ini. Jadi, apakah adil buat sang pemberi dana nih? Sang pemberi nafkah, dia memberikan nafkahnya nih. Karena kan kesulitan bertemu itu 2 bulan sebelum penghentian nafkah. Kayak gitu loh Kak ini. Jadi apakah adil buat seorang yang memberikan nafkah kemudian dipersulit untuk ketemu anaknya? Ini baru 6 bulan loh.
nggak dikasih uang jajan setelah mereka bercerai kayak gitu. Kalau diterima baik, ya tidak akan ada isu kesulitan bertemu anak loh Kak Indi. Nggak ada isu seperti itu. Ini saya komentar Kakak Aus yang terhormat. Oke, silakan. Ya, Aku keberatan dibilang hanya 6 bulan loh. 6 bulan itu panjang loh, lama loh. Jangan Bukan salah. masalahnya 2 bulan nggak ketemu anak. Kalau mau dihitung sampai sekarang 8 bulan, itu juga gila loh. Itu bukan ternilai dengan uang loh. Tapi dari Mera bisa ini. Anak itu masih hidup. Anak itu masih Itu baru 6 bulan. Kalau berkasur, kapan mau ketemu anak? Diam dulu loh, satu-satu. Ucapan kalian itu nggak bisa didengar kalau sama-sama bicara. Boleh apa enggak ini? Kamera tadi kan berbicara persoalan keadilan ya. Ya kalau memang tidak adil ya dilaporkan saja karena Dan ini tadi sudah kan dilaporkan, disampaikan Bang. kamera. Sudah Sebentar. dilaporkan, Kamu Bang. jelaskan. Sudah Kamu dilaporkan, jelaskan dulu. Bang. Iya. Iya, ketika kamu berbicara tidak adil dengan dia memberikan nafkah, terus setelah itu dia dilarang, itu kan tidak adil. Lah konteks keadilan itu seperti apa? Dia melarang untuk bertemu, itu berkaitan dengan hak, bukan berkaitan dengan Nah, keadilan. ini yang kronologinya yang abang kurang paham di sini, ya kan? Yang terjadi di awal itu, yang terjadi di awal itu adalah kesulitan bertemu, baru penghentian nafkah. Maaf ya, saya potong Kak Ira. Iya. Ketika Nah, aku soal- agak nggak setuju Oke, begitu oke. Berarti- kronologinya dirubah. berarti Netizen setuju nggak sih kalau Preti yang ngomong kayaknya apa yang mereka bilang itu nggak berbobot semua kan? Berarti yang disampaikan Kak Ira sama-sama mempunyai perbuatan tercela toh. Yang perempuan mempunyai perbuatan tercela karena tidak memperbolehkan ayahnya bertemu. Si pria mempunyai perbuatan tercela. Sama toh. Nah, penghentian ke nafkah ini untuk gugatan hak asuh anak. Kak, Kayak gitu. Kak Ini Ira. kronologinya loh. Sebenarnya masalah ini sesimpel ini Iya. loh Kak Ira. Masalah nafkah itu wajib. Tapi kalau masalah bertemu tuntut aja ke pengadilan. Nah, itu juga salah, itu juga jadi abang hanya dijelaskan. akan Kenapa? ini. Tunggu dulu Mayres, ya Allah. Sabar. Sabar. Kita jelasin dulu, kita jelasin dulu. Giliran kami ngomong kok larang gitu loh. Ini juga nggak adil buat aku sama Bang Iya, makanya Mayres. aku juga pengen ngomong, gatal nih bibir. Kan kita lagi tektokan ini. Ya kan? Kan. Iya, nah kayak gini loh, kronologinya adalah kesulitan menemui anak sejak 2 bulan sebelum penghentian nafkah. Ini diambil oleh Ruben untuk melihat hak asuh anak kayak gitu, untuk menggugat, dan gugatannya sudah ada PH-nya. Gugatannya sudah jalan. Nah, terus yang kedua adalah kita perlu juga melihat akad daripada amar daripada putusan hakim pada waktu perceraian. Nafkah 200 juta ini dengan hak untuk Ruben melihat anak itu masuk dalam amar itu. 200 jutaan per bulan untuk anak, sementara Ruben itu mempunyai hak 2-3 hari dalam sepekan untuk bertemu dan menghabiskan waktu dengan Masa mau anak. uangnya doang nggak masuk Oke. tentukan. Sabar, Meres. Kalian kalau dibilang jangan buka mute, jangan ada yang buka mute, ya. Ya, kalau saya sudah mute, kalian jangan buka. Kalau buka, keturunin. Berarti kita serang. Ya udah kok atur lah, jangan semua ngomong. Dia sabar. Oke. Merah, cepetan selesaikan Merah. Oh, Ruichi, dia nggak sayar aku, sayar delong memang. Terserah kau Ruichi, ku turunin karena ini udah sesekali ini saya punya angkot ini kan. Sabar Ruichi, diam dulu di bawah. Oke, lanjut. Merah. Aku harus seperti itu. Kita harus paham kronologinya untuk memahami di mana esensi daripada masalah yang ada yang ditampilkan di publik ini. Kalau menurut aku kayak gitu loh. Si Albang mau dengan kromboloni apa enggak nih? Kita lagi membikin kromboloni ini bangkot. Oke, sabar. Tektokannya sabar. Abis ini Yeni, Mayres. Ayo Yeni, silakan. Ya, jadi dari kemarin Koko aku kan bilang ya, kita itu tidak sejalan, maksudnya tidak sepaham, tapi bukan berarti kita merusak
hubungan kita. Ya kan, aku juga berdasarkan pemahamanku gitu loh, ya kan. Jadi sekarang masalah biaya itu kan itu vital ya, vital dan fatal. Karena anak-anaknya Ruben itu mereka punya pendidikan bukan yang murah-murah loh, bukan yang kaleng-kaleng loh. Itu memang benar-benar butuh biaya. Kamu bisa marah mamanya, kamu bisa marah dengan mamanya, tapi kamu jangan setrap anaknya. Kalau saya izin turun dulu guys ya. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu buat Kak Host dan teman-teman. Terima kasih kabar berita, jangan ngambek ya, memang galak-galak di sini nih. Intinya gini Kak Host, argumenlah jangan pakai sentimen, diskusilah jangan pakai emosi. Aku terima kasih buat Kak Host, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, kayaknya kabar berita ini nyolok Mayres kayaknya ini. Bukan nyolok aku kayaknya. Gimana? Oke, gimana kayak ini? Silakan lanjut lagi. Jadi istilahnya mungkin gini ya, kita ini boleh berantem sama pasangan kita, tapi anak tuh jangan kenapa-napa. Jadi maksudnya biar boleh berantem, yang penting berantem, nggak bisa ketemu anak nggak apa-apa, tetap uang aja terus aja begitu ya. Aku mau tanggapi, bayangin aku mau tanggapin. Sabar, habis dia Mayres kamu, habis dia di kamu. Lanjut. Nggak gitu. Aku juga nggak bilang itu aku setuju gitu. Nggak. Aku juga setuju si Ruben bisa ketemu anaknya, ya kan? Tapi tempuh cara, ya. Tapi bukan untuk setelah anaknya yang sekarang jadi korban kan anak. Jadi salahnya siapa? Ya, proses lah kayak tadi bilang, oh dia lapor ke polisi, kayak apa, kayak judulnya dengan dia punya tindakan apa. Jadi berantem lalu berdua gitu loh. Tapi jangan anak kan akan apa-apa. Lo orang mau berantem sampai jontor-jontoran, mau sampai bonyok-bonyokan ya. Oke. Ya terserah. Aku udah dapat poinnya. Oke, silakan ya nih. Ya si Mayres, silakan Mayres. Oke. 3 menit. Jadi gini Bu Yani. Uang ini bukan serta-merta menjadi dasar permasalahan. Ya, ingat itu. Bukan serta-merta jadi permasalahannya. Dasar awalnya adalah tidak dipertemukan bapak sama anaknya, yang bapaknya ini sudah menafkahi, tidak pernah libur nafkahnya, lalu tidak dipertemukan sama anaknya selama 2 bulan, dan akhirnya bapaknya ini mengkat biaya itu. Bukan di awal dia tidak membiayai, tidak, tapi dia minta haknya. Dia sudah memenuhi kewajibannya, haknya tidak diberikan. Ingat, hak dan kewajiban itu harus equal. Lalu bapaknya mengkat itu, tujuannya kenapa mengkat? Ketemukan gue sama anak gue, lalu kemudian gue akan nafkahin kembali. That's it, simple. Apa yang diperrumit? Apa yang dipersulit di sini? Ini semua tidak rumit kalau semua masing-masing tidak punya ego. Sarwenda lepaskan egonya. Tapi sebenarnya gini, gue harus bicara agak berat nih ya, kok ya. Apakah mungkin ini sorry to say kalau ada yang tersinggung atau mungkin agak terlalu gimana ya? Apakah mungkin karena si Ruben sudah berbeda agama, takutnya anaknya akan dibawa ke agama, di lock in segala macam? Apakah mungkin itu ditakutkan? Oke, cukup sampai di sana. Jangan diterusin. Lanjut lagi ke bagian lain. Memang ada isu seperti itu. Dihembuskan. Wah, giliranmu nanti Mayrain, si Mayrain. Oh iya. Preti, silakan Preti. Kamu Preti. Naikkan aku ke atas, usir dia ini ke bawah. Setan aku di perintah-perintah. Gini lah, ya kan? Keadilan. Ya kan? Nah, kalau cerita itu di situ kan udah ada di putusan, ya kan? 3 hari sama Ruben, ya kan? Berarti kalau seminggu itu ada 7 hari, berarti 4 hari sama Sarwenda. Apakah mungkin 3 hari anaknya sama Ruben gak dikasih makan? Apakah mungkin gak difasilitasi? Gak disekolahkan? Kan pasti kan? Bukan berarti 3 hari sama Ruben ditelantarkan kan? Gak gitu kan? Itu ya, kenapa Ruben diwajibkan ngasih nafkah? Karena anaknya itu sama Wenda yang menyekolahkan. Jadi disekolahkan, yang bayarnya siapa? Ruben. Jadi nggak masuk di akal itu kalau misalnya si Ruben nggak ngasih uang, kalau misalnya dikasih anaknya ke dia selama 3 hari. Nggak masuk akal, pasti tetap dikasih makan kok anaknya, dikasih pendidikan, dileskan kok. Yang jadi masalah ini kan sekarang tidak dipertemukan, dibelit-belitkan. Komunikasi
komunikasi itu direnggangkan. Komunikasi itu nggak dibalas. Alasannya inilah, alasannya itulah. Kan nggak mungkin ketika anaknya sama bapaknya Diam, Meres, diam. Preti lagi bicara, diam, Meres. Ada butuh Anaknya sama bapaknya selama 3 hari nggak dikasih makan. Kan nggak mungkin kan, kejam kali tuh Ruben kalau nggak dikasih makan. Kan nggak mungkin nggak dileskan, nggak diantarkan sekolah. Nggak mungkin. Kok bicara ya masuk akal aja lah ya nih. Itu sekelas Ruben loh. Anak angkat aja, anak orang aja diangkat, dikasih pendidikan, disekolahkan, ya kan, dijadikan sukses. Apalagi anak kandung dia sendiri. Kok pakai logika di situ? Kan nggak mungkin 3 hari anaknya kalau dipertemukan sama Ruben selama 1 minggu, kan nggak mungkin ditelantarkan Ruben, nggak disekolahkan, nggak dikasih makan, kan nggak mungkin kan? Pikir pakai logika di situ. Ya lain kali pintar sedikit, jangan sedikit duit sekarang. Duit itu dipergunakan untuk apa? Uang itu dipergunakan untuk sekolah, untuk makan, ya kan? Untuk jajan, untuk pendidikan gitu kan. Jadi kalaupun 3 hari sama Ruben pasti dikasih makan, dikasih pendidikan, disekolahkan juga sama Ruben kan. Jadi itu bukan alasan uang itu diberikan karena ada fungsinya. Ya kan, fungsinya untuk apa? Sekolah, makan dan yang lainnya. Preti ini tidak terlalu memahami kronologi cerita. Oh, dia paham, dia sangat paham dengan itu, Mayra. Pokoknya air mata ini mengalir hanya untuk Bu Titi Mengke. Karena intinya air mata adalah ini mengalir hanya untuk Ibu Titi Mengke. enggak. Jadi Mbak Titi Mengke ini hanya kan nyawir aku, nggak ada orang lain yang disawir di Kau sini. diam kau ya. Ini aku adik kandungnya yang kadang-kadang nggak kandung. Ya, aku anak angkatnya yang sangat Nah, disayang loh. sekarang ini persoalannya seperti begini. Alasan yang dikemukakan oleh Sarwenda terus-menerus selama 2 bulan untuk tidak mempertemukan anak ini adalah karena padatnya jadwal anak ini. Nah, kita tanya kapan mau ketemu? Ya kan, Senin sampai Jumat mereka sekolah, sore mereka les, malamnya mereka les lagi. Terus Sabtu mereka ada lagi les balet, les apalah saya gitu. Hari Minggu mereka gereja. Itu selalu alasannya alasannya yang diberikan oleh Sarwenda untuk mengatakan itu. Nah, pertanyaannya menjadi, kan bisa dari rumahnya Ruben pergi ke sekolah, bukan berarti nggak sekolah. Karena kan dia punya hanya waktu itu 2 sampai 3 hari. Jadi maksudnya adalah itu pasti di sekolah. Sabar, jangan Masalah les, terus masalah les, Nah, terus begini, jadi seperti ini. Sabar, orang lain bingung, Meres. Iya, biarkan aku menjelaskannya dulu kayak gitu. Nah, kronologinya alasan itu yang sering disampaikan oleh Sarwenda. Bahkan Sarwenda ini sudah menyampaikan ke banyak orang, teman-teman gerejanya atau apanya, banyak banget dia memberikan statement seperti itu. Nah, pertanyaannya ya kan, apakah nggak bisa kalau misalnya 2 sampai 3 hari itu diberikan sama Ruben, berarti anaknya nggak sekolah? Kan bisa dari rumahnya Ruben diantar ke sekolah. Nah, itu maksudku. Kan bisa guru lesnya. Kalau private dia datang ke rumah Ruben ngajarnya, ya kan? Atau kalau dia lesnya di tempat yang besar, Ruben yang mengantarkan. Kan ada orang lain kalau Rubennya lagi busy atau sibuk seperti itu. Ini yang menjadi alasan, inilah yang kita tentang selama ini. Alasan ini nggak masuk akal seperti itu. That's it. Oke, Merah di mute. Sekarang ingat ya, teratur. Yang ku naikkan, yang ku besarkan ini di sampingku. Yang boleh ngomong ya. Yang celah langsung ku turunin. Ini kejam ini. Penonton dari 2000 ini jadi 400 ini. Ya, Loroy, silakan Loroy. Bu Titi Mengke. Loroy, silakan Loroy. Turun aja lah Loroy, capek banget nungguin lu. Udah turun, Bang Mayres belum ditransfer, penonton udah turun. Iya. Kita udah nggak ribut lagi, kita ribut-ribut lagi biar rame harus. Oke, kita kasih Bang Long dari tadi diam-diam loh. Apa? Silakan Bang Long. Udah tidur dia. Oh, tidur. Enggak. Halo, dengar nggak? Enggak. Oh, iya. Iya Dari mana? Ih, Aku yang Leroy tadi. iya Gue silakan. tahu, kita baca kok namamu. Ayo, silakan. Udah.
Aku kan orang Singapura, nggak pasti yang benar atau betul hukum di sana. Tapi yang aku dengar tadi tentang abang itu, kalau ngomong tentang martabat seorang wanita, martabat atau harga diri seorang istri tidak membenarkan tindakan menghalangi suami untuk bertemu dengan anak kandungnya, baik dalam konteks pernikahan atau sedang berkonflik maupun penceraian. Ikatan darah antara ayah dan anak tidak boleh diputus. Ini mutamat ya, final gitu. Nggak boleh diputus, dan seorang ayah memiliki hak untuk menjalin komunikasi dengan anak-anaknya. Kalau dia bilang tentang kesibukan anak-anaknya, bersekolah lah, seminggu berapa kali lah, ada les lah, lepas itu harus ke gereja, onyo aja diatur loh. Kok anak kandungnya nggak bisa diatur? Ya kan kok? Oke, jadi jika kalau hak asuh itu jatuh kepada pihak ibu, hal ini tidak serta-merta menghapus kewajiban ibu Sarwenda untuk membuka akses bagi ayah untuk mengunjungi atau mencurahkan kasih sayangnya kepada Thalia dan Tania. Jadi ini garis keras loh. Seluruh dunia akan setuju benda yang sama. Lagian dari dulu ya, nggak pernah aku melihat si Ruben itu menjelek-jelekkan dia sama pacar barunya, nggak ada. Jadi harus Sarwenda suruhlah itu adiknya itu, si Wendy itu sama yang lain itu tutup mulutnya. Nggak usah buka-buka mulut, tutup mulutnya. Ya kan, itu yang seharusnya dilakukan. Lepas itu yang aku tahu, menghalangi hak akses orang tua yang lain, suami secara sepihak dapat menimbulkan masalah hukum dan psikologis kepada Thalia dan Tania. Jadi ini bukan kepentingan pribadi lagi. Kalau si Sarwenda itu ngomong, oh anakku ini, anakku, Fred harus ngomong tentang, sekarang yang penting anak-anak, bukan si Sarwenda yang pacaran sama si itu, berondong itu. Nggak usah lah. Ya udah ya kok, terima kasih. Terima kasih Kak Titi Mengke. Ada yang mau disampaikan, silakan digantikan ya. Ada yang mau disampaikan sepatah dua kata, ayo. Yang saya mau sampaikan di sini adalah karena kebetulan saya pengalaman, saya juga single parent ya, dan hubungan dengan mantan juga ya seperti inilah masalah anak. Pasti itu lebih dominan itu masalah anak kalau korban perceraian. Makanya di sini saya menganjurkan ya, jika rumah tangga yang masih bisa diperbaiki, tolonglah pikirkan anak. Belum terasa kalau baru-baru cerai ya, terasa itu jika anak sudah besar akan jadi masalah. Kalau bisa dipertahankan, itu aja. Oke, kita kasih Delong ya, Delong. Ya, oke, Delong, silakan Delong. Iya, jadi gini loh. Yang saya selama amatin ini, yang baru-baru ini saya amati dari media sosial, ini selalu pihak mantan keluarganya yang ikut campur. Saya perhatikan loh. Kayak semalam saya lihat ada sebuah video si Ibu Sarwenda sama pacarnya itu. Tapi yang ngomong di sampingnya itu malah orang lain. Gitu loh. Kok jadi seakan jadi dipertontonkan antara keributan mantan keluarga sama mantan mantu. Kan lucu nih jadinya nih. Dipertontonkan loh di media sosial loh. Kan harusnya. Bang Delong, boleh gak aku berduet denganmu? Jadi gini, kayaknya kelihatannya ya. Oh, baik-baik. Delong boleh nggak biar nggak dimarahin karena mukanya kan nggak besar, nggak boleh ngomong. Jadi dia minta perlindungan Delong. Boleh nggak aku berduet denganmu? Oke, lanjut sok. Ya gini, jadi kan kalau Ruben itu kan dulu kan berusaha sekeras mungkin untuk dapat semua harta-hartanya ya selama ini. Ya kan mungkin kalau ada yang baru terus baik-baik sama anaknya, nanti dilupakan Ruben lama-lama gitu jadi payahnya dulu ya kan. Jadi anaknya itu berpandangan mereka itu ya gimana lah, akhirnya Ruben itu nggak punya harga diri karena dia merasa yang baru akan terlihat di pandangan anak lebih membela ibunya
Nah, yang perjuangan Ruben dulu dilupakan gitu loh Bang Long, sekiranya begitu. Kan akhirnya berani gitu ya, papa aku nggak pernah ada usahanya. Ini papa CEO yang banyak usahanya gitu. Jadi nggak ada gitu. Kalau yang saya lihat emang arahnya ke sana entar ya. Gitu loh. Karena gini loh. Pendoktrinan yang dilakukan oleh mereka ke anak itu udah terasa, saya analisa ya, sudah terasa gitu loh. Makanya pantas dan layak Ruben Onsu itu bercerita dengan PH-nya untuk melakukan sesuatu agar dia mendapatkan hak-haknya gitu loh. Karena yang saya lihat bener loh, dipertontonkan loh sebuah video. Itu saya lihat Ibu Sarwenda bersama seorang lelaki menyatakan bahwa terima kasih dukungan, tapi ada yang nyautin dari sebelah. Ini kan jadi seakan-akan kayak ada permasalahan ke yang lain. Apakah ada kesempatankah nimbrung dengan bermasalahnya keluarga ini, akhirnya dia coba untuk masuk menghajar Ruben? Ini dipertontonkan loh di media sosial loh. Bukan saya cap sembarang ngomong. Tuh. Oke, karena sudah ini kita kasih Yeni lagi ya, biar kita naik darah ya. Oke, silakan Yeni. Nggak ada lagi yang sabotase kau punya pembicaraan ini. Ini udah tertib ini. Yeni, silakan Yeni. Yeni. Kakak Yen. Kakak Yen. Silakan. Kenapa suaraku dimatikan? Lo dimatikan, kalau ada yang ngomong semua saya matikan. Oh. Ayo lanjut. Ya, jadi aku mau tanya satu poin yang tadi aku nggak tahu tuh namanya siapa tuh yang bilang katanya ini sorry ya bawa tentang gereja ya, katanya Sarwenda ngomong apa-apa gitu di gereja. Satu yang saya mau tanya, kamu tahu itu dari mana? Gitu ya kan? Kenapa? Setauku loh ya, setauku Sarwenda bukan orang yang kayak gitu. Kenapa? Masalah dia sama Ruben aja sampai hari ini dia nggak pernah buka-bukaan loh. Dia nggak. Setauku berarti Yeni ini kenal benar. Maksudku setauku aku ngikutin dia. Setauku aku ngikutin dia. Aku sih kan kemarin aku udah bilang aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Ya kan, maksudnya selama ini yang kita lihat cara dia jualan apa segala macam, nggak pernah loh dia bilang tentang ya mungkin yang kayak dia nyindir itu ada.